Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Kita kembali bersama dengan Dokter Via, narasumber kita. Setelah kemarin Dokter Via menceritakan pengalaman dia di sebuah kota ya, koas ya, sedang koas di Intensif. sebuah kota, intensif. Intensif. Sorry, intensif bukan koas. Di sebuah kota di Jawa Timur ya. Sekarang kita akan kembali mendengarkan cerita dari Dokter Via tentang pengalaman dia sebagai seorang dokter, tentu saja yang berbau mistis atau horor gitu ya. Kira-kira kita mau cerita soal apa nih, Dok? Tentang koas kali ya. Oh, koas. Oke. Apa itu? Apa yang terjadi saat dokter Ini koas? disclaimer dulu ya, kayak Ya. kalau kalian dengar cerita-cerita kayak agak horor atau mistis, buat kalian yang cita-citanya pengen jadi dokter, ini bukan sama sekali bikin takut sampai kalian jadi mundur gitu ya. Tapi ini memang kayak realnya kalian akan ngalamin ini. Dan kalau kalian dengar sebenarnya banyak banget yang nggak cuma aku doang, pasti semua koas akan mengalami hal-hal yang seperti tidak wajar gitu ya. Iya. Jadi kayak ini bukan buat bikin takut kali, supaya kita tuh disclaimer dulu di depan supaya kayak kalau yang mau jadi dokter tetap jadi dokter nggak apa-apa. Tapi sebelum kita lanjut, kita mungkin mau sedikit bertanya ya soal bedanya koas dan intensif itu apa ya, dan intensif itu apa pengertiannya dan koas itu pengertiannya apa, supaya teman-teman mungkin yang awam yang belum tahu ya mengenai intensif dan koas. Karena tadi cerita sebelumnya yang minggu lalu kan mengenai intensif, sekarang mengenai koas. Biar teman-teman tahu itu apa tuh. Saya kasih definisi atau pengertiannya sesuai saya aja kali ya. Soalnya kalau mengenai definisi operasional yang sesungguhnya saya kayak kurang ngerti. Ya. Intinya koas itu masuk di dalam masa studi. Jadi nanti kalau kalian masuk kedokteran, di zaman saya nggak tahu nanti di depannya, siapa tahu video ini akan ada terus berpuluh-puluh ke depan. Di zaman saya itu 3,5 tahun masa preklinik namanya, jadi kayak belajarnya teori gitu ya. Terus baru 1,5 tahun terakhir baru itu namanya koas. Biasanya kita diterjunkan ke rumah sakit, bisa di kota besar atau di kota kecil gitu. Jadi total 3,5 tahun tambah 1,5 tahun koas, baru 5 tahun. 5 tahun itu baru kita jadilah dokter, ada gelarnya. Nah setelah kita sudah jadi dokter nih, baru kita sebelum akhirnya kita benar-benar dilepas ke rumah sakit yang kita melamar pekerjaan gitu ya, itu ada satu tahun dulu kita ditempatkan di suatu daerah yang biasanya bisa kita pilih sih, cuman ya biasanya ada slot-slotnya gitu loh, kayak ada kuotanya. Kita bisa pilih tempatnya di sana selama 1 tahun. Kita masih kayak tetap dibimbing sama dokter di sana, cuman tetap bisa lebih dilepas sih, karena kita memang sudah dokter saat itu ya. Itu yang disebut intensif. Gitu. Jadi koas itu masih di dalam masa pendidikan, belum ada gelar dokter itu. Kemudian intensif itu setelah kalian sudah jadi dokter. Gitu. Oke, jadi kalian sudah mengerti kan? Iya. Nanti jangan kalian bertanya apa sih koas gitu kan? Jadi sebelum kita membahas soal koasnya Dokter Via, pengalaman dia itu nanti ketika koas. beda lagi ya. Yang mana? Kalau soal intensif sama dokter. Ya beda lagi. Itu mungkin ke Nanti ke channel saya ya kalau ada. Iya. Channel mengenai kedokteran ya itu ya. Tadi cuma sekilas aja supaya kalian tidak bertanya-tanya ya. Koas itu apa, intensif itu apa. Jadi di sini Dokter Via akan menceritakan ketika dia koas. Berarti ketika dia belum menjadi dokter ya, atau masih pendidikan. Dalam pendidikan untuk menuju ke itu ya, gelar dokter itu ya. Nah, jadi kita lanjut ya tadi ceritanya mengenai koas Dokter Via tadi ya. Jadi itu waktu saya koas forensik itu adalah koas termasuk yang kayak bagian-bagian akhir gitu ya. Jadi kayak sebelum-sebelumnya tuh saya udah koas di bagian-bagian lain. Dan selama koas di bagian-bagian lain tuh saya terkenal yang rame pasien. Jadi kita tuh nyebutnya bau ya, bau pasien. Jadi kayak kalau saya jaga malam tuh nggak tahu kenapa tuh pasien banyak banget. Kayak misalnya teman saya sehari tuh kayak paling 10 pasien misalnya, tuh saya bisa kayak 1,5 sampai 2 kali lipatnya. Jadi kayak hitungannya tuh termasuk bau pasien. Jadi kayak mendatangkan banyak pasien. Terus karena hari teman-teman saya tahu hari itu saya jaga malam di bagian forensik,
Nah, di RSCM, di forensik RSCM itu tuh ada mitos yang kalau timbangan mayat diinjak-injak, nanti malam itu tuh mayat atau jenazah yang datang tuh akan banyak. Jadi tuh di sana tuh ada timbangan mayat itu ya, kayak pelat besar gitu sih. Nah, jadi teman-teman saya tuh pada injek-injekin apa namanya timbangannya, ngerjain saya gitu istilahnya supaya nanti malam jenazah yang datang rame, kerjaan saya banyak gitu. Jadi mereka kayak rame-rame tuh mereka injek-injek gitu. Oke, terus akhirnya apa namanya bukan dosen ya, dokter pembimbingnya di situ kasih tahu juga kalau misalnya nanti malam saat saya jaga di kamar jaga akan banyak ketukan. Jadi itu kita tetap istirahat ya, tidur di kamar jaga. Nanti kalau misalnya ada jenazah yang harus diperiksa, kamar kita tuh akan diketok. Tapi dia udah ingetin kalau misalnya ketoknya cuma sekali, biasanya itu bukan manusia atau bukan panggilan untuk pemeriksaan jenazah beneran gitu loh. Jadi kayak dia ngasih tahu kalau satu kali udah diemin aja dulu, kecuali kayak berkali-kali dan memang kayak berkali-kali gitu 2-3 kali ketukan, ya udah berarti itu memang kita harus bangun untuk periksa jenazah gitu. Akhirnya yaudah tuh saya jaga malam, terus di malam-malam gitu, pertama kayak masih jam 11-an gitu, seperti ada yang ngetok 1 kali. Terus saya bangun gitu, tapi karena saya inget pesan dokternya kalau 1 kali nggak usah dibuka dulu gitu kan, biasanya kita dikerjain gitu. Akhirnya ya udah saya nggak buka, saya diemin aja, saya sambil nungguin namanya koas kan kayak harus sigap gitu. Saya takutnya itu pasien tapi terlewatkan gitu, nanti kan nilai saya juga di mata apa namanya pengujinya juga jadi jelek dong, masa kayak koas tapi nggak bangun buat periksa pasien gitu. Akhirnya saya dengar kok nggak diketok lagi gitu. Akhirnya ya udah tuh berlalu, tidak diketok lagi. Tuh saya mulai kayak mengingat gitu ya pesan dokternya, oh ini kayaknya yang tadi dokternya bilang tuh ini maksudnya gitu. Jadi bener-bener ada ketokan itu ada. Bener-bener ada ketokan, dan yang bangun bukan cuma saya. Jadi kita tuh jaga nggak sendirian, kayak saya lupa ada berapa orang gitu, 4 atau 2, saya lupa deh. Ada beberapa orang, jadi nggak saya sendiri, dan saat ketokan itu kita semua bangun. Jadi kayak bukan halusinasi pendengaran saya aja, tapi atau memang bukan dokter ini kayak ngerjain gitu ya, maksudnya nggak mungkin ada yang ketok gitu kan, atau kita mungkin biasanya dikasih tahu sama seseorang gitu kayak nggak percaya gitu kan, nggak mungkin ada ketok sekali, ada ketok sekian kali gitu ya. Mungkin di hati kita mungkin jangan-jangan ini cuma ngerjain doang gitu kan, ngomong gitu atau cuma bercanda gitu kan. Tapi gitu. ini Tapi ternyata bener ya, beneran. Ketokan itu ada ya. Ketokan itu ada dan semua mendengar ketokannya gitu. Terus ya udah akhirnya kita nggak mendengar ada ketokan kedua, kita tidur lagi. Terus kayak selang 2 jam ada ketokan lagi, kayak tok-tok gitu. Terus kita semua bangun, kita saling lihat-lihatan gitu, kayak menanti apakah ini ketokan beneran gitu. Jadi kayak kita tungguin, kayak kita hening, berusaha dengar. Terus bunyi apa sih namanya berangkar ya, atau kereta jenazah yang tek itu karena rodanya yang ngantar jenazah itu. Terus kayak itu bunyi gitu, jadi kita makin yakin kalau ini ada pasien nih. Kita udah secara koas yang sigap gitu ya rasanya, kayak kita pengen bangun gitu, kayak pengen keluar, kita mau periksa jenazah. Tapi kok ketokannya cuma 1 kali ya, terus bunyi kereta jenazahnya kok nggak ada lagi gitu. Terus kan kita beranggapan kalau ada jenazah kan pasti rame ya, biasanya kan diantar polisi gitu-gitu. Jadi kayak ini kok nggak rame gitu. Kita saling lihat, menanti kita harusnya keluar atau enggak ya gitu. Kita harusnya periksa jenazah atau enggak ya, takutnya kita nggak dibangunin apa gimana gitu. Tapi akhirnya kita mendengar nggak ada lagi ketukan, akhirnya kita tidur lagi gitu. Saya lupa sampai berapa kali gitu. Akhirnya malam itu terlewati sampai besok paginya. Terus sambil kayak bertanya-tanya dalam hati, sambil bertanya juga ke teman jaga, kayak kemarin kamu dengar nggak gitu, kayak kita tuh kok kenapa nggak dibangunin ya, kenapa emang nggak ada pasien, kenapa nggak ada jenazah gitu. Karena kita bangun siap-siap, lalu kita lihat buku. Jadi kalau ada pasien masuk tuh kayak ada bukunya kan, kayak data ada pasien masuk jam berapa dengan kasus apa gitu. Dan kita lihat buku itu memang bersih. Jadi malam itu memang tidak ada jenazah yang datang untuk diperiksa. Gitu. Jadi kayak beberapa kali ketukan yang kita dengar itu memang benar-benar tidak ada gitu. Maksudnya bukan tidak ada ya,
bukan ketukan manusia gitu, bukan ketukan beneran. Tapi Jadi, kayak kita nggak tahu siapa yang ngetop. ya, Gitu. serem juga ya jaga di Iya gitu. kamar mayat tuh ya. Serem banget. Karena misalnya kayak dari paginya kan kita udah lihat beberapa jenazah yang kondisinya tidak terlalu baik gitu ya. Ada yang compang-camping, mohon maaf kayak agak bengkak karena tenggelam misalnya, terus berdarah-darah, kepalanya sudah tidak berbentuk misalnya kayak gitu. Jadi kayak paginya kita udah melihat kejadian-kejadian itu beruntun, tapi kita juga tetap harus jaga malam di tempat itu gitu. Kayak mau ke kamar mandi pun takut. Temen jaga juga bukan temen kita, biasanya dari kampus lain, nggak terlalu deket, Dicampur gitu ya, campur ya, kita mau kampus minta lain. tolong ke kamar mandi juga nggak enak gitu. Jadi kayak memang kalau jaga di bagian forensik itu rasanya mencekam dan kayak pengen cepat-cepat pagi, pengen cepat-cepat selesai Nah, gitu. jadi selama koas di kamar mayat itu, apa dokter pernah bertemu dengan seseorang atau sosok ya, bukan seseorang ya, tapi sosok kayak tanda kutip makhluk halus Enggak gitu, sih. yang mengganggu gitu ya, menampakkan diri ketika kita mungkin lagi lewat tengah malam ke kamar mandi. Oh enggak sih. Apakah ada bau-bauan juga atau apa gitu? Apa hanya seperti itu aja, ketokan itu yang selalu ada gitu? Itu kalau saya ya, karena mungkin pengalaman koas lain akan berbeda gitu. Kalau saya enggak sih, saya nggak lihat-lihat yang lain. Cuman kalau buat kalian-kalian yang udah pernah tahu, mungkin koas-koas juga di RSCM tuh yang bagian tempat istirahatnya dokter cowok tuh kayak gelap gitu. Nggak tahu kenapa ya, kayak memang kayak suasananya agak menakutkan ya. Entah, saya nggak ngerti sih apa lampunya dibuat redup, apa pokoknya. Terus dia bentuknya kayak lorong sepi gitu. Ya suasananya saja dia udah mendukung kita buat agak takut gitu. Terus waktu kita kayak belajar, jadi kita tetap ada belajar teorinya gitu, dijelasin. Waktu kita belajar tuh kadang-kadang LCD proyektor kita gitu yang buat menjelaskan, dokter yang menjelaskan tuh kadang-kadang bisa mati aja gitu tiba-tiba. Padahal colokan nggak ada yang bermasalah gitu, power supply-nya bagus segala macam gitu. Jadi memang selama koas di situ sih kita akan mengalami kejadian-kejadian tidak terduga ya, kejadian-kejadian aneh gitu. Dan buat dokter-dokter di sana, dosen-dosen di sana tuh kayak mereka juga udah biasa aja, karena kalau tiba-tiba layar mati, mereka cuma ketawa-ketawa, mereka sambil bilang kita lagi dikerjain tuh gitu. Kadang kan cuma ngomong kayak gitu. Jadi kita yang apa sih? Gitu. Tapi buat mereka tuh semua udah jadi lelucon gitu. Jadi kita ya udah ikut ketawa aja. Gitu. Meskipun di hati karena nggak terlalu sering gitu, jadi agak takut sebenarnya. Gitu. Saya juga ada melihat, bukan melihat, maksudnya mendengar lebih mendengar ya daripada melihat ya. Mendengar dari cerita dokter forensik ya, itu mereka sama hal-hal seperti itu kayak peka ya. Maksudnya mereka kadang-kadang juga didatangin sama jenazah ini dalam mimpi gitu ya. Misalnya nih jenazah mati penasaran, di mimpi itu dia menceritakan ke dokternya, saya punya bagian tubuh misalnya ada yang ketinggalan di sini, di situ. Saya pernah dengar tuh cerita seperti itu ya. Jadi ada kasus pembunuhan, kemudian lewat mimpi itu dia datengin tuh dokter forensiknya ini. Katanya sih dia memberitahu kalau dia jenazahnya itu tidak utuh, sebagian itu ada diletakkan di rumah seseorang yang berinisial misalnya sampai inisialnya tahu. Iya. Kemudian dokter forensiknya ini ketika bangun dia bertanya kepada penyidik. Dia bilang, "Pak, di tersangka atau di saksi ini ada nggak namanya si A ini?" Ternyata ada nama yang dia sebutkan yang di mimpi itu ya, yang mendatangi dia di mimpi itu ya, sosoknya ini ya. Akhirnya polisi samperin tuh si A ini sebagai saksi dulu kan, awalnya belum tersangka kan, kemudian digeledah rumahnya ternyata bener jenazahnya ada di rumah si A ini. Akhirnya jadi tersangka dia. Itu sih saya dengar ya dari beberapa cerita tentang dokter forensik seperti itu. Jadi yang tadi dokter Tia bilang mungkin mereka udah biasa karena mungkin mereka juga hal-hal seperti itu udah udah keseharian mereka juga kali ya, entah didatangin lewat mimpi atau mungkin juga mencium bau-bau atau mungkin penampakan langsung. Kayaknya sudah mereka menjadi udah bagian dari mereka. Iya. Mereka kayak lagi ngomongin
tetap temen aja gitu. Ada yang diomongin juga nggak ada gitu sosoknya. Oh iya, tapi yang cukup menarik dari cerita Dokter Via ini ternyata ada itu ya, ada sedikit cerita entah dibilang mitos atau apa gitu yang masalah ketok pintu itu. Iya, mereka kayaknya itu udah jadi rahasia umum kalau kita koas di sana deh, kayak setiap malam pasti akan ada yang ketok, tapi jadi biasanya bukan mitos lagi ya, tapi fakta kayaknya ya. nah, iya, kayak ketokan pertama udah cuekin aja. Nanti kalau memang ternyata itu benar pemeriksaan jenazah, kalian pasti akan diketok lagi gitu. Oh, jadi ada kayak kodenya ya, ketokan sekali itu ada yang ngerjain, nggak tahu nih yang kerjain siapa ya, Iya. sosok apa gitu ya, manusia apa, makhluk halus atau Iya. siapapun jangan dibuka gitu ya. Tapi kalau berkali-kali berarti ini Beneran. pasien beneran gitu ya. Iya. Oh gitu, cukup menarik mengenai ketokan ya di kamar mayat. Mungkin kalau orang awam ya, seperti saya mungkin diketok kemudian dikasih clue ya seperti itu mungkin udah merinding kali ya. Wah, ini ketok cuma sekali nih, wah langsung pikiran kemana-mana sudah. Ini sebenarnya begitu juga, jadi Oh kayak segitu juga ya. jadi kan kita jaga malam pertama ya. Jadi itu saya tuh jaga malam hari pertama yang benar-benar saya bahkan belum bawa baju ganti gitu. Jadi kayak saya masih pakai baju yang dari pagi secapek itu, tapi kita harus jaga malam. Terus udah dikasih tahu kayak gitu, sempat kita jadi kayak tidur pun nggak tidur, kayak menunggu takut dibangunin, takut bertemu jenazah, malas juga sebenarnya pengen istirahat, tapi kita juga tugasnya koas ya harus periksa jenazah gitu. Jadi kayak malam itu pun kayaknya saya kayak tidur nggak tidur sih sebenarnya, kayak kita tetap kayak terjaga gitu loh, meskipun badan kita tertidur gitu, cuman kayak kepala mah tetap muter aja gitu, kayak kapan dipanggil, ini panggilannya beneran nggak, ketokannya beneran apa gimana gitu. Jadi kayak sebenarnya sih nggak tidur ya. Berapa lama tuh koas di kamar mayat itu? RSCM? Oh, nggak, cuma 2 minggu aja sih kalau 2 minggu. tuh. Ya, Itu syukur dia 2 termasuk minggu ya. minor. 2 minggu berapa ya? Ampun, sampai lupa. Kayaknya itu termasuk minor deh. Bukan mungkin, itu memang termasuk minor. Jadi Minor tuh apa tuh? jadi kayak ada stase mayor, itu kayak penyakit dalam bedah, itu biasanya 10 minggu gitu. Oh, Ini lebih lama ya. itu cuma sebentar aja, saya lupa sih berapa, seharusnya kalau minor 5 minggu ya, apa 2 minggu, saya lupa. Yang penting nggak lama ya. Nggak lama. Untung aja nggak lama-lama di sana. Tapi buat kalian yang suka cerita-cerita begitu, kayaknya kalian masih koas nih. Koas. Karena akan banyak banget sih, kayak di rumah sakit, di tempat tinggal kos-kosan kalian, itu pasti ceritanya banyak banget. Makanya kita datangkan Dokter Via itu supaya dia sedikit sharing ya mengenai Iya. cerita. Terus buat kalian yang Pengalaman tadinya dia. penakut, karena sudah terbiasa juga sama hal kayak gitu, kayak lama kelamaan kalian bakal jadi nggak penakut sih. Jadi kayak dokter memang dilatih buat agak cuek sih ya, Lebih baik mikirkan pasien ya, memikirkan tugas sih saat tugas, itu. belajar gitu ya. Iya. Ketimbang yang aneh-aneh seperti itu ya. Karena mungkin dokter tuh mungkin pikirannya lebih itu kali ya, lebih logika kali ya. Iya. Daripada yang mistis-mistis gitu ya. Jadi yang lebih realistis lah ya. Realistis ya. Daripada yang udahlah kalau misalnya pun ngalamin cuek aja gitu ya. Nggak dipakai pikiran atau hati gitu sampai kepikiran banget gitu ya. Beda dengan orang lain mungkin sampai di itu kali ya, dicari tahu ya kenapa ini gitu kan. Kadang-kadang mungkin juga sampai dipanggil orang normal atau gimana. Pingin keponya gitu ya, pingin kasih taunya gitu ya. Saking keponya gitu. Oke, Sobat Kunjungan, demikian video kita kali ini bincang-bincang dengan Dokter Via mengenai pengalaman dia di rumah sakit. Tadi dia udah ceritakan soal kamar mayat ya. Cukup menyeramkan ya buat kita orang awam ya tentang hal-hal seperti ini ya. Tentang ketok-ketok pintu tadi. Dan semoga kalian suka dengan video kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap didukung channel ini, di subscribe, like dan di komen bila ada pertanyaan. Bila kalian punya cerita juga ya, kita cerita bisa di sharing ke kita dan kita nanti akan ceritakan balik supaya teman-teman lain bisa mendengar cerita kalian. Nanti kalian bisa email ya, nanti emailnya akan saya taruh di deskripsi. Kita berjumpa di video kunjungan lainnya. Salam kunjungan, dadah.